ini adalah sebuah topik yang relatif bukan bagian secara khusus dari manajemen keuangan. Tetapi orang-orang manajemen keuangan penting untuk memahami ini. Ini kita akan berbicara tentang restrukturisasi. Restrukturisasi di Indonesia sudah banyak menolong perusahaan dari resiko-resiko kebangkrutan. Ambil contoh misalkan yang paling fenomenal adalah Garuda. Garuda pada tahun 2004 itu punya kerugian 800 miliar. Bahkan hutangnya itu sebesar 868 juta US dollar. Ini tentu mengkhawatirkan karena ini adalah sebuah perusahaan BUMN yang menjadi corong dari BUMN yang lain yang dimiliki oleh pemerintah. Maka kemudian harus ada upaya bagaimana caranya ini bisa diselesaikan. Maka pilihan yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi. Salah satu yang paling dipahami orang, bagian dari kita agar kita mudah memahaminya, adalah bagaimana sistem manajemennya dirubah. Mereka kemudian melakukan perubahan yang sangat sederhana tetapi efektif. Mereka asalnya sistem manajemennya 1-3-4. Artinya satu pimpinan atau satu manajemen untuk mengelola 3-4 orang. Ini tentu akan menjadi beban karena ketika informasi yang dibutuhkan dari bawah, apa yang terjadi di lapangan, akan banyak halangan menuju para pengambil keputusan. Oleh karena itu kemudian Garuda Indonesia membuat sistem baru di mana yang berlaku adalah 1:7. Artinya 1 orang manajemen untuk 7 orang staf. Ini berhasil memotong rantai informasi. Kemudian keputusan bisa dibuat menjadi lebih cepat. Contoh lain yang juga fenomenal adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri melakukan jenis restrukturisasi yang agak berbeda. Dia berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998. Itu merupakan hasil restrukturisasi yang membanggakan sampai saat ini karena ternyata berhasil membuat Bank Mandiri sebagai salah satu bank yang besar di Indonesia. Padahal dia pada tahun 1999 pada bulan Juli dia bergabung beberapa bank, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia. Ternyata ini berhasil membuat bank-bank kecil ini bergabung menjadi sebuah bank besar di Indonesia dan sangat besar. Kalau misalkan kita lihat dari cerita tadi, kita bisa lihat bahwa restrukturisasi itu ada 3 kategori. Bisa itu restrukturisasi portofolio atau aset, bisa itu restrukturisasi modal atau keuangan, dan bisa itu restrukturisasi manajemen atau organisasi yang seperti tadi dicontohkan. Tapi kali ini kita akan lebih masuk membahas tentang restrukturisasi organisasi. Lebih kecil lagi, itu restrukturisasi perampingan korporasi. Jadi restrukturisasi itu bisa bermakna merger, akuisisi, dan seterusnya. Tapi kita ingin bicara tentang restrukturisasi yang sifatnya mengecilkan organisasi. Kalau tadi sifatnya bisa membesarkan atau menggabungkan, ini tidak. Nah, dalam restrukturisasi perampingan korporasi ada 2 kegiatan yang biasa dilakukan oleh para manajer. Yang pertama sell off, itu penjualan unit-unit kegiatan. Yang kedua spin off, pemisahan unit-unit kegiatan dari kegiatan korporasi. Ada 2 hal yang melatar belakanginya. Kalau sell off itu biasanya penjualan unit-unit kegiatan ini dianggap sudah tidak mungkin lagi digunakan sehingga lebih mudah jika mengurangi biaya dengan cara menjualnya. Sedangkan spin off, awal pemikirannya adalah karena pengelolaannya terlalu jauh, maka kemudian harus ada manajemen baru yang bisa langsung mengambil keputusan yang lebih cepat dan efisien. Saya berharap Anda memahami apa yang kita diskusikan tadi. Terima kasih.